Oke, selamat sore semuanya buat teman-teman Digital Institute ID. Kali ini kita akan menyampaikan acara rutin yang sering kita laksanakan, yaitu adalah Event Talk Session volume kelima, yang mana di sini kita akan menjelaskan tentang investasi dalam dunia aset digital. Ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang ini investasi-investasi itu sudah ada beberapa macam dan juga sudah ada beberapa kurang dan kelebihannya masing-masing, dan kita di sini akan mencoba menjelaskan apa aja investasi yang ada di dalam aset digital itu sendiri. Ya, kita tahu juga dalam beberapa hari terakhir ini harga emas mengalami kenaikan yang lumayan luar biasa. Nah, nanti kita bakal memaparkan juga apa sih perbedaannya antara aset digital dengan emas. Dan emas pun juga ada yang berbentuk digital juga ya. Ada yang berbentuk digital seperti itu. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Saudara Fadli untuk presentasi hari ini. Oke, Mas Fadli, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat sore teman-teman Digital Exchange Strategy. Hari ini saya akan membahas bagaimana mengenal investasi, jenis-jenis investasi di aset digital. Oke. Yang kita bahas di sini kita compare itu antara deposito dengan aset digital. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa lihat di share screen yang saya berikan. Yang pertama, deposito itu kelebihannya pendapatan dari bunga itu sudah jelas dan pasti. Jadi ya kalau sebelum kita buka deposito itu udah ada aturannya atau rule-nya bahwa ketika deposit senilai sekian, lalu terminnya berapa bulan, dan diambilnya kapan, itu jelas ya, bunganya. Terus kekurangannya tidak bisa ditarik kapanpun karena sudah ada tenor atau rule yang tadi di awal kita mau buka. Jadi ketika kita taruh deposito, terus di tengah jalan kita butuh uang, misalnya buat bayar anak sekolah, buat dadakan lainnya, itu nggak bisa. Jadi harus alurnya. Nah, kebetulan gitu juga, Mas Fadli. Kebetulan saya waktu awal lulus dari kuliah nih, waktu lulus SMA, saya langsung mencoba investasi jenis seperti ini. Kebetulan ada tenornya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dan itu pun penarikannya tidak bisa instan, tidak bisa kapanpun seperti yang dijelaskan oleh Mas Fadli tadi. Jadi memang ini kekurangannya itu, dan juga bunganya karena mengacu karena waktu itu saya langsung nyebut merek ya di Bank Mandiri, jadi ada fixed rate-nya. Jadi memang dapatnya itu hanya seperti itu, 1%, 2%, seperti itu. Jadi baru bisa ditariknya, waktu itu saya nyoba di 6 bulan, baru bisa tariknya pas setelah 6 bulan kemudian, baru saya bisa tarik. Dan itu keuntungannya, kalau misalnya pada saat itu saya tahu kripto, jadi ini tahun 2019 kebetulan, saya waktu lulus SMA. Tahu gitu saya langsung beli Bitcoin. Pada saat itu Bitcoin harganya tahu sendiri kan berapa duit. Cuman 1.000 Bitcoin itu masih harganya masih mungkin 100 perak, 1.000 perak lah mungkin. Nah, kalau seandainya saya investasi di sana, mungkin sekarang udah kerasa banget dampaknya gitu loh. Tapi karena waktu saat itu masih mencoba-coba untuk berinvestasi, saya mencoba yang aman dan nyaman, ya di deposito ini sih, Mas. Jadi karena waktu saat itu emang aset digital tuh belum terlalu booming seperti sekarang. Oke, Mas, lanjut. Jadi ini emang ada kelebihan dan kekurangan yang mungkin saya akan tambahkan dari segi keamanan juga. Banyak teman-teman juga beranggapan bahwa aset digital aman nggak? Kalau di bank udah jelas, duitnya aman, jarang ada isu-isu. Walaupun ada sih selintingan, tapi nggak pemikiran orang-orang tuh kayaknya aset digital nih gimana ya keamanannya. Nah,
Tadi saya ngomongin kelebihan kekurangan deposito, sekarang saya akan lanjutin ke aset digital, berikut juga faktor keamanannya. Nah, kelebihan dari aset digital tadi itu lebih fleksibel. Fleksibel itu kita bisa menentukan. Jadi kita ingin berinvestasi jangka panjang, jangka pendek, atau jangka sangat pendek. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, dia dijadiin trading. Ada beberapa teman saya yang setiap hari emang trading gitu. Jadi jual beli aset digital, dan itu mereka mencari selisih harga. Terkadang dapat keuntungan lebih dari 10% per hari. Tapi itu tergantung dari orangnya dan marketnya juga atau aset yang mereka pilih. Terus penarikannya bisa kapan aja untuk aset digital ini. Jadi bisa 24 jam. Misalnya kita mau narik buat bayar sekolah, kita besok butuh pagi, ya paling instan 5 menit sampai dengan 1 jam itu udah masuk rekening kita. Jadi langsung bisa kita bayar ke Itu sekolah. bisa kapan aja ya, misalkan ada dadakan-dadakan atau musibah, entah sakit, entah ada keperluan lain, langsung bisa ditarik ya Mas ya? Nah, terus tidak terkena biaya admin. Maksudnya terkena biaya admin itu ketika kita sudah mendapatkan keuntungan, terus kita nggak melakukan penarikan, masih disimpan aja di DEX, di exchange kita nih, kita nggak bakal menarik biaya admin. Misalnya kayak bank ada biaya admin 25.000 dalam sebulan, tergantung dari angka yang kita taruh nominalnya. Atau ada beberapa platform juga kayak contoh, saya langsung tembak ya, Forex. Kalau Forex itu biasanya ada uang apa sih, berarti uang penginapan gitu. Kalau di DEX tuh nggak ada seperti itu ya Mas ya. Oke, lanjut faktor keamanannya ini sangat aman karena apa? Kita sudah belajar banyak dari beberapa kasus-kasus sebelumnya. Karena memang digitalisasi ini berdiri juga masih baru, tapi menyusul teknologi yang terbaru juga. Jadi istilahnya nggak terus baru, jadi kayak kesannya abal-abal atau asal-asalan. Tapi kita belajar dari yang sudah-sudah. Misalnya hacknya di mana, lalu faktor keamanannya yang kebobolannya di mana. Nah, kita belajar dari yang belakang, kasus-kasus exchange lain yang di belakang. Jadi kita lebih bisa mempelajari celah-celah itu sehingga membuat keamanan itu lebih baik di DEX ini. Soalnya kan ini juga sih Mas, kemarin ada juga tuh salah satu exchanger dari Australia, ya kan kita tahu sendiri tuh kehack, itu faktornya biasanya kenapa ya Mas ya? Kan karena di sini juga dijelasin aset kelebihan digital itu harusnya kalau kripto itu kan nggak mudah dihack ya, tapi kok kenapa ini bisa kehack gitu Mas? Ya. Jadi sebenarnya kripto itu memang tidak bisa dihacknya, itu sebenarnya yang di dalam teknologi blockchain-nya. Nah, untuk di asetnya, misalnya akun kita dan exchange-nya itu bisa dihack. Jadi, tapi banyak case-nya itu terutama itu dari usernya. Misalnya kayak faktor saya pernah login di warnet mungkin, lalu ada keylogger di sana, pernah login, terus di save keylogger, ujung-ujungnya kita kebobolan di sana. Terus pernah main di tempat-tempat umum, kita buka login, terus ada yang titip atau gimana, itu juga benar-benar secure banget di situ. Tapi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena kita udah beberapa lapis security sebenarnya kalau diaktifin. Emang sih dalam dunia ini nggak ada namanya secure itu cepat atau ya di mana-mana secure itu ya ribet. Tapi kita diusahakan DigiTex itu secure tapi nggak terlalu ribet sebenarnya. Mungkin teman-teman belum terbiasa aja, jadi terkesannya ribet. Jadi kita akan aktifkan 2FA, terus password, ada SMS, get code. Nah, itu kan beberapa faktor keamanan dari digital exchange. Nanti ke depannya dalam waktu dekat kita juga akan merilis fitur baru yang berhubungan dengan faktor keamanan. Dan pastikan juga ya Mas ya, kita bertradingnya tuh di exchange yang resmi, yang sudah ada license Bapepti. Soalnya yang sudah kayak tetangga di sana, mereka suka ngeluh atau komplain, wah ini exchange kok jadi scam segala macam, padahal duitnya udah banyak di sana. Kita nggak mau ada kejadian hal kayak gitu, makanya dari regulator, dari pihak Bapepti itu pun sudah merilis exchange-exchange yang sudah terdaftar. Jadi di
diharuskan bahwa teman-teman yang mau ikut terjun ke dunia trading ya pasti yang sudah terdaftar, salah satunya seperti digitalexchange.id ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan kita ikut exchange luar nih, kita nggak mau suzon, tapi ini kan misalkan untuk protektif kita sendiri. Tiba-tiba exchange-nya itu scam. Kayak contoh yang kemarin lah, saya sebutin aja Crypto XXX gitu. Crypto XXX itu kebetulan saya ada dana juga di sana, sekitar hampir lah ratusan juta ada di sana gitu kan. Ternyata nggak bisa ditarik dananya karena exchanger tiba-tiba maintain dan tiba-tiba hilang gitu. Itu kan menjadi kerugian pribadi buat saya juga. Makanya dengan adanya regulasi ini maka diarahkan untuk trader-trader itu untuk jual belinya di exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti, salah satunya di DEX ini. Jadi untuk keamanan kalian juga, seandainya ada masalah yang sudah terregulator itu sudah jelas gitu. Contoh DEX sudah jelas, misalkan ada kendala, DEX scam. Untuk scam kayaknya hampir mustahil ya, 99% sih enggak sih, paling 0,001 itu pun kemungkinan scamnya juga kayaknya nggak ada, tinggal ke kantor aja, tinggal ke kantor kita bisa diskusi segala macam. Kalau misalkan amit-amit kejadian kayak gitu ya, tapi untuk hal seperti itu sih hampir-hampir mustahil sih gitu. Ya Mas, lanjut. Faktor kekurangan dari aset digital ini harganya bersifat fluktuatif. Di sini kenapa disebut kekurangan sebenarnya? Ini tergantung dari persepsi orang sebenarnya. Kalau bisa manajemen risknya bagus, bisa dibilang kelebihan juga bisa. Di saat fluktuatif ya saatnya mencari profit, bukannya terus turun itu jadi rugi. Nah, itu tergantung dari orangnya juga. Nah, fluktuatif ini harganya sangat berubah-ubah, waktunya cepat. Jadi kita harus benar-benar menjaga mental juga. Makanya kalau kita berkali-kali bilang ketika sudah dapat aset atau kita sudah jadi IDR atau mau beli, itu lebih baik taruh di spot market karena menghindari sifat yang namanya serakah. Kalau kita udah naruh di market, di spot market, misalnya kita dapat harga Rp30, tapi kita pengen jual 35, udah taruhnya di 35. Pasti akan kesentuh. Tapi kalau kita nggak taruh, terus harga 35 kita naik 36 kali, kita pasang di 37, akhirnya nggak sampai ke 37, cuma 35 turun, akhirnya kita nggak jadi untung. Itu sih. Oke, lanjut. Oke, ini yang saya bilang tadi, spot trading aset digital. Ini ada 1, 2, 3, 4 kolom merah-merah. Nah, kalau yang satu itu disebutnya tembok ya, tembok harga. Ada yang disebut tembok harga, ada yang orang naruh dibilangnya harga atau tembok harga. Yang sebelahnya nomor 2 itu adalah tembok antrian. Jadi kalau orang bahasanya, waduh mau beli aset harga 47, temboknya berapa? Nah, temboknya itu yaitu IDR-nya itu. Jadi kalau di situnya banyak, misalnya 25 juta berarti antriannya banyak. Kita bisa jual dengan misalnya kita udah punya harga, kita beli di harga 43, kita mau jual di 47. Itu kita bisa jual aset kita senilai tembok yang sudah ada itu. Ini di tembok beli pun sama. Jadi di sini posisinya harga 46, ini tembok belinya di 3.227. Nah, tembok ini kita asumsikan jangan beranggapan bahwa ini orang DEX atau satu orang mau beli segitu ya, mau ya. Ini bisa jadi antrian, ini isinya bisa jadi 10 orang, bisa jadi 1 orang, bisa jadi 3 orang, kita nggak ngerti. Bahkan orang dalam seperti kita pun nggak tahu itu antriannya ada berapa orang. Tadi saya bilang kenapa harus taruh di spot market. Ketika kita naruh di 46 misal, dia masih di 45. Terus dia ada orang menjual di angka 46, kita udah antri duluan. Ketika harga itu menyampai di angka 46, tapi temboknya cuma 2 juta, misalnya yang mau beli cuma 2 juta, mau jual 2 juta, padahal kita naruh 3 juta.
Kalau lihat di aktivitas market kesentuh 46, tapi kok nggak cair ya? Nah, disinilah mungkin kalian naruh di urutan keberapa, atau pas lagi naik di 45 mau bau-bau 46 baru dipasang di 46. Nah, itu banyak banget tuh teman-teman salah persepsi seperti itu. Kadang ada juga sih, Mas. Jadi ketika entah di buy atau sell order, tiba-tiba ada cuma satu rupiah gitu. Itu ada orang yang beranggapan bahwa DEX bermain. Sebenarnya bukan bermain, itu sisa dari pembelian yang belum tereksekusi sih, lebih ke situ. Jadi banyak orang yang masih nggak paham kenapa tiba-tiba di situ ada satu, misalkan di buy order nih ada 49 price IDR-nya, amount-nya tuh cuma satu perak terus total IDR juga satu perak. Itu sisa penjualan dari user yang belum tereksekusi semuanya. Jadi karena ada sistem antrian tersebut, mungkin yang tadinya misalkan saya mau jual saya mau jual di angka 46 dengan misalkan ya di buy order 46 itu ada 3 juta. Tapi saya ingin menjual aset saya dengan estimasi rupiah itu cuma kena 2.999.999. Nah, karena di sisa satu itu belum tereksekusi. Nah, itu adalah sisa orderan yang belum tereksekusi. Jadi bukan dari DEX yang main. Seperti itu sih. Lebih banyak soalnya yang bertanya seperti itu. Itu ya sudah kita jelaskan juga berkali-kali kalau itu adalah sisa order yang belum tereksekusi. Kalau sudah tereksekusi pasti hilang seperti itu. Gambarnya sih. Oke. Spot trading ini sebenarnya penting banget ya, karena banyak teman-teman juga di DEX itu bahwa mengikuti cara lama gitu. Ketika dia sudah mendapatkan aset, udah simpen aja dulu deh, nunggu harganya 51 baru saya taruh gitu. Padahal itu adalah hal yang salah menurut saya. Karena apa? Ketika naruh di 51, nanti pas naik kemungkinan di 51 itu yang naruh di 51 itu banyak. Lalu nanti di situ jadi numpuk antriannya. Ketika nyentuh 51, kalau temboknya nggak sampai dengan harga yang kita tumpuk, iya kalau kita dapat. Kalau kita momennya terlewat karena kita posisinya dapat antrian nomor 10, sedangkan yang beli cuma ada 8 orang, dari gigit jari gitu. Jadi lebih baik taruh aja udah. Tapi taruh itu adalah melatih mental kita. Istilahnya, oke, kita beli 347, kita mau jual di 51, udah fixnya di 51. Kalau emang tersentuh, ya rezeki. Tapi kalau naik, udahlah, anggaplah itu bukan rezeki kita. Toh kita bisa beli lagi di harga bawah, nanti jual lagi. Itu adalah manajemen yang sangat sulit dijalankan di aset digital ini, termasuk saya juga gitu. Cuman saya berbagi pengalaman, lebih baik kita coba konsisten dengan begitu. Karena teman saya beberapa juga sukses itu begitu. Karena dia, udah kalau dalam hati saya bulat dijual di 51, ya 51. Karena dari jual 51 aja saya udah untung misalnya 10%. Ketika naik 20%, ya udah itu bukan rezeki saya. Next ke depan saya pasti bisa beli lagi, daripada kita nggak naruh, terus kita nafsu, kita naruh buru-buru, ujungnya kejual juga enggak, momennya ketinggalan, akhirnya harga itu keburu turun dan kita nggak sabar, akhirnya jadi cut loss. Yang tadinya untung jadi rugi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berkali-kali kita bahas juga, mungkin teman-teman yang masih baru join juga belum gitu memahami jual beli di digital exchange itu seperti apa. Nah, ini yang dimerahin ini sama di hijau ini adalah, hijau ini adalah beli, yang merah ini jual. Ini kalau tembok harga ini setahu saya Mas Fahmi nggak ada di handphone ya, yang handphone di harga ini ya. Ya, lebih ya, kalau di handphone di aplikasi itu jatuhnya jadi aset, bukan rupiah. Kalau di handphone itu aplikasi jadi kalau di website-nya pakai laptop itu Muncul nominal rupiahnya. Kalau misalkan di aplikasi itu hanya asetnya. ya, benar. Ini jadi ini banyak bertanya-tanya juga nih, kenapa saya naruh jual di 46 kok nggak tereksekusi gitu loh. Padahal itu beranggapan teman-teman bahwa itu yang disebut instan sell atau jual secara instan gitu. Padahal salah. Kalau jual instan itu adalah
kita jual di harga tertingginya beli. Kalau misalnya di sini 45, ya kita jualnya 45 itu instan dan akan langsung jadi rupiah. Tapi kalau kita jual di 46, berarti kita menunggu ini naik ke 46, maka kita baru jadi rupiah. Makanya banyak yang nanya di Telegram, ini kok belum jadi rupiah, kapan waktunya? Terus kira-kira berapa lama? Terus sampai 3 hari nggak? Kita nggak bisa jawab. Karena apa? Ini adalah murni market. Di 46 ini ya bisa jadi dia 45 terus naik 46 terus akhirnya jadi 47 bisa, atau bahkan 45 turun 41. Itu bisa terjadi. Makanya yang namanya instan itu ya kita jual di posisi buy tertinggi. Berikut kebalikannya. Kalau kita mau beli, kita beli di 46. Kalau kita beli 45, itu jatuhnya antri. Ketika dia nanti turun di harga 45, baru kita akan mendapatkan aset itu. Nah, kita juga nggak usah khawatir. Kemarin banyak juga yang jatuh saya. Ada beberapa yang lucu yang tahu-tahu langsung marah-marah. Aset rupiah saya hilang. Ini DEX yang bermain ya. Jangan ngambilin aset saya dong, gitu. Saya sudah susah nih deposit. Terus kok rupiah saya hilang, koin saya nggak dapat. Gimana nih? Nah, itu biasanya masuk antrian di active order. Jadi kalau di aplikasi ada namanya active order, kalau di website itu ada di bawahnya grafik. Di situ bisa di cancel. Kalau misalnya harga itu terlalu lama, misalnya 3 hari kok belum jadi rupiah, cancel aja silahkan. Koinnya nggak berkurang, nggak ada namanya fee, nggak ada, murni balik lagi uang ataupun koin. Misalnya kita mau beli doji di 35 perak di harga 1 juta, tapi dia cuma 34 aja selama seminggu. Kita cancel aja, itu uangnya akan balik dan kita bisa naruh lagi di harga terserah kita. Gitu. Jadi nggak ada yang hilang. Kita nggak pernah yang namanya ngambilin uang nasabah. Jadi banyak salah persepsi bahwa kita ngambil, tapi sebenarnya itu ada di active order. Ya ketika di cancel juga bakal balik lagi sih itu biasanya. Ya, lanjut. Nah ini pending order. Pending order adalah ketika kamu menaruh order, tetapi harga di market belum menyentuh harga yang kamu inginkan. Untuk kondisi ini bisa kamu cancel atau rubah dengan harga baru. Ya tadi yang tadi sudah saya bahas, ya misalnya kita jualan di pasar, terus kita naruh harga 48 tapi belum ada yang mau beli ya, tetap aja itu udah di pajangan. Dan itu misalnya kita ambil ya bisa kita ambil tanpa ya, jadi kapanpun bisa kita cancel dan kapanpun bisa kita rubah harganya. Seperti itu untuk pending order. Nah ini tips melakukan jual beli aset digital. Alangkah baiknya setelah mendapatkan koin atau dalam bentuk rupiah, disarankan langsung naruh di spot order trading. Nah ini tadi yang udah bahas di awal. Karena ketika kamu langsung menaruh order, maka ketika harga itu menyentuh, maka kamu akan mendapatkan langsung aset ataupun rupiah. Nah, jadi teman-teman tadi ya, kita naruh itu, kenapa disaring naruh? Karena semakin kita dapat terus kita taruh dengan harga baru, itu adalah kita urutan pertama. Orang bisa naruh di harga yang sama dengan kita, tapi dia urutan kedua, bukan urutan pertama. Ketika harga itu tersentuh, bukan teman kita yang dapat, tapi kita, karena kita yang pertama kali menaruh harga di situ. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk melakukan transaksi jual dan beli aset digital, alangkah baiknya di-split atau dibagi-bagi dengan harga yang berbeda-beda. Nah, ini juga salah satu tips yang bagus. Jadi misalnya saya dapat doge di harga Rp35, belinya 1 juta. Jadi saya pecah-pecah nih, saya jualnya 37 senilai 200.000. Saya pecah lagi 38 senilai 200.000. Saya pecah lagi di 39 senilai 200.000 sampai dengan senilai 1 juta tadi. Fungsinya kenapa? Lalu keuntungannya di mana? Jadi ketika harga itu nanti naik pelan-pelan, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Kok bisa lebih? Contoh, kita naruh di 35 semuanya. Tadi kita beli 35, kita taruh di 36, kita untung 100.000. Misalnya kita kebeli semua 100.000 udah. Kita kejual semua cuma dapat 100.000 untungnya. Tapi kalau kita split, berarti kita di sisi posisi 36 kita dapat keuntungan sekian. Di 37 kita keuntungan sekian.
38 keuntungan sekian. Syukur-syukur kemakan semua. Tapi kalau nggak kemakan, kita udah dapat keuntungan di bawah yang tadi kita taruh. Seandainya di atas kita cut loss, kita nggak rugi karena dianggapnya sudah dapat keuntungan di bawah. Itulah fungsinya split. Oke, lanjut ya, Mas Baik. Ya, lanjut. Oke, ini presentasinya cuma sampai sini aja sih. Cuman kita mau buka sesi pertanyaan ya, Mas Fahmi ya. Ya, benar. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan sih, Mas. Kayak contoh dari Yusuf. Sorry, Abdurrahman. Kapan lahirnya Dex, Mas? Tanggal, bulan, tahun? Ini saya jawab aja kali ya. Kalau untuk lahirnya Dex itu sebenarnya dari tahun 2018. Tapi kan karena pada saat itu kita masih tahap develop sistem segala macam, baru bisa launchingnya itu di bulan September, tanggal 30 September 2019. Gitu. Terus dari Didi Rizwan, kemarin saya sell DES, akan tetapi mengapa penukaran menjadi USDT? Apakah seperti itu ya? DES itu di kita kan IDR. Ada dua market, ada IDR sama ada di USDT. Kayaknya si Mas Didi ini mencetnya pas lagi market USDT. Jadi kejualnya jadi USDT bentuknya. Kalau misalkan Masnya ini mencetnya pas market rupiah IDR, pasti jadinya rupiah gitu. Nah, mungkin rupiah ada di IDR. Ya. Lanjut. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengetahui jumlah seluruh koin, misalnya Doge yang ada di DEX, baik yang dipasang di sell order dan yang di hold. Kalau yang di hold sih kayaknya nggak bisa ya Mas ya, itu internal, cuma bisa kita doang bisa lihat. Kalau yang di buy sama sell itu bisa terlihat di order history, di order ini aja, order aktifnya, di open ordernya. Di website ada sih sebenarnya. Di website ada jelas sih di situ. Ternyata ada, jadi jual beli yang jual totalnya berapa ada, terus yang buy juga berapa rupiahnya ada jelas, totalnya berapa kelihatan. Oke, lanjut. Udah, dari NOP. Untuk dia sendiri, apakah akan ada ATM altcoin? Kalau ATM altcoin, coba gimana Mas? Tahu nggak Mas? ATM. Anjungan tunai mandiri, ATM penarikan pakai mesin maksudnya. Nggak adanya ATM. Jadi kalau di Singapura sih, setahu saya di bandara sudah ada gitu loh. Jadi kalau di Indonesia emang nggak ada ya. Dulu sempat ada tapi dilarang ya karena jual beli di kita itu menggunakan rupiah gitu. Kalau aset ya kalau mau dijual dulu baru ditarik melalui exchanger kayak kita exchange, nanti baru ke rekening kita gitu. Jadi saat ini nggak ada di Indonesia. Ya belum ada, untuk di DEX itu belum ada sih hal seperti ini. Terus Om, gimana cara kita prediksi market ketika kita belum punya fitur premium? Oke. Fitur premium di DEX itu yang pertama adalah fitur arbitrage yang memberikan informasi jual beli aset antar market. Jadi kita nyari selisih harga. Misalnya harga pertanyaannya adalah gimana cara kita prediksi market ketika kita belum memiliki fitur premium? Oke. Untuk itu sih bisa dilihat di kalau saya lihatnya di market ya, misalnya kayak beberapa aset digital yang volumenya itu bergeraknya agak aktif. Misalnya kayak kemarin ya, CNP itu rame tuh ya, terus harganya tuh volumenya tuh cepat. Nah itu berarti lagi sedang adanya besar transaksi di sana. Biasanya mengarah ke sana apa? Biasanya bisa dilihat di tembok ininya ya, di tembok IDR-nya ini sudah mulai banyak. Itu adalah siap-siap orang mau naruh order dan itu kemungkinan biasanya. Ini bukannya pasti ya, tapi biasanya kalau aset ini di sini IDR-nya itu sudah membengkak, misalnya mulai besar, biasanya 221 nih misal, entah ada apa event atau apa ini aset digitalnya, di sininya itu angkanya bisa sampai 1 miliar atau bahkan 1,2. Ini ada kemungkinan dalam waktu dekat akan mengalami kenaikan harga karena ada banyak permintaan beli. Jadi bisa dilihat dari sini aja sih. Jadi total yang dibeli sama yang dijual tuh sebanding atau enggak. Atau bahkan gedean yang beli itu biasanya akan naik.
Sama biasanya sih di news-news sih, kayak contoh misalkan koin, misalkan Dex bikin koin nih, terus bakal launching dan akan di-accept oleh contoh Alfamart, Indomaret, itu pasti harga tiba-tiba pasti melambung karena banyak orang yang bakalan stok koin tersebut. Ya, jadi tergantung dari news juga, kalau newsnya positif biasanya bikin harga naik. Kayak contoh ya yang sudah terjadi beberapa hari lalu lah, misalkan ada mau listing koin di listing di exchange A, exchange B, exchange C, biasanya itu akan mengalami dampak kenaikan juga biasa seperti itu. Atau juga yang good news ya kayak tadi yang saya jelasin, misalkan Dex ngeluarin koin, terus koin itu bisa dibuat untuk pengiriman luar negeri gitu kan. Itu juga bisa membuat harga naik berkali-kali lipat lah seperti itu. Ya. Sering-sering ngecek berita, kadang Dex tuh ngasih informasi juga perihal koin. Di Medcel juga, kayak contoh kemarin waktu awal Bitcoin diimplementasi di beberapa sektor, terus akhirnya benar-benar Bitcoin naik, dan Dex juga ngeluarin informasi itu dari berita-berita update hariannya, dan ternyata ada efek kenaikan juga, seperti itu sih, lebih ke arah News. sering pantau news juga, seperti itu. Ya, selain mantau news sebenarnya juga memantau perkembangan aset digital yang kita pegang. Gitu. Apakah dia ada perubahan wallet gitu kan, atau dia volumenya nggak jalan dan kita harus hati-hati seperti itu ya. Ya. Terus selanjutnya pertanyaannya volume transaksi salah satu koin naik, itu karena banyak yang buy atau yang banyak yang sell? Itu biasa dua-duanya, tergantung. Misalkan nih contoh, contoh nih ya, Bitcoin menjadi sumber pendanaan teroris. Itu kan otomatis seorang pasti bakal nge-sell Bitcoin yang mereka punya, karena harganya bakalan turun. Nah, karena banyak yang nge-sell, otomatis harga turun, dan volume otomatis nambah, naik. Jadi tergantung, nih ada good news, ada bad news. Itu yang bisa mempengaruhi volume dari satu koin itu sendiri. Jadi kalau good news, biasanya banyak yang beli, berarti volume naik. Kalau bad news, biasanya banyak yang jual, sehingga harganya membuat harga turun. Seperti itu sih, lebih ke arah situ. Ada tambahan nggak, Mas? Nggak ada sih. Ada, oke. Terus, apakah hot issue bisa mempengaruhi volume naik? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya, contoh misalkan nih, Amerika Serikat, kita tahu lah, Amerika sebagai negara adidaya, dan dia punya sumber daya, baik itu dalam segi teknologi yang melimpah gitu kan. Contoh, misalkan government-nya si Amerika ini, the Fed, Federal Bank Amerika, Bank Sentralnya, seandainya dia mengimplementasikan blockchain, itu harga Bitcoin bakalan bisa naik berpuluh-puluh kali lipat, mungkin beratus-ratus kali lipat. Bahkan prediksinya, kalau orang-orang dulu tuh bilang waktu zaman Bitcoin kemarin tahun 2018 sempat menyentuh high score-nya 300 jutaan ya. 300 juta kurang sedikit lah. Nah, kalau kata peramal Bitcoin ini, katanya, misalkan semua Bitcoin sudah diimplementasikan ke semua orang, bisa-bisa satu Bitcoin itu mencapai 1-5 miliar. Satu koinnya aja. Itu kan salah satu hot issue juga ya. Tapi ya itu, implementasinya tergantung dari kebijakan para petinggi-petinggi di sana yang kira-kira Bitcoin bisa diimplementasi nggak, atau nggak blockchain-nya lah, minimal blockchain-nya diambil, itu juga bisa mendongkrak harga Bitcoin itu sendiri sih, seperti itu. Jadi hot issue itu pasti mempengaruhi kenaikan volume, naik atau turun, volume naik biasa sih, kalau hot issue biasanya naik, ya pasti seperti itu. Kayak contoh, tapi kan kita tahu sendiri bahwa musuhnya perbankan ya pasti blockchain sih biasanya sih itu, karena untuk transfer lintasan negara juga lebih cepat sih, makanya banyak yang kurang seneng sama teknologi blockchain ini, apalagi di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, jujur di pendapat pribadi ya, kalau untuk diimplementasi di Indonesia, apalagi untuk pemilihan suara atau distribusi keuangan, susah banget untuk diimplementasiin seperti itu. Karena ya kita tahu sendiri Indonesia gimana, ya itu bisa kalian jawab sendiri lah. Pasti banyak pihak-pihak yang merasa, wah ini kalau diimplementasi nanti transferan gue kelihatan seperti gitu ibaratnya, atau misalkan ada main kong kali kong sama yang lain,
buat pemilihan suara, ayo pilih saya, nanti transfernya pakai blockchain. Kan kejelas kalau pakai blockchain kan kelihatan, jadi ketahuan, wah ini dia nyuap orang nih gitu. Jadi kan untuk implementasi di Indonesia kemungkinan dalam waktu dekat tuh berat banget sih. Jadi ya tunggu bebas dari KKN sih baru mungkin bisa diimplementasi dan bisa menjadi negara yang sangat-sangat super power sih kita. Seperti itu sih. Ada lagi nggak mas pertanyaan mas? Oh nggak ada lagi nih. Ada pertanyaan lagi? Ada? Nggak ada sih. Oh udah cukup sih. Udah nggak ada lagi. Ada sesi mungkin langsung ngobrol kayak kemarin lagi? Maksudnya? Oh, ya, buat teman-teman yang mau langsung bertanya langsung bisa open mic ya. Kita buka 2 pertanyaan aja sih. Kalau ada pertanyaan lagi yang perihal misalkan, kalau diketik capek nih panjang gitu. Bisa langsung open mic aja, kita kasih 2 pertanyaan sih untuk itu. Bikin game apa ya? Oh ya, jadi sebentar lagi kita akan semarak kemerdekaan ya, nih Mas ya. Bakalan ada event DEX. Jadi ada event seru dan pastinya sih bikin lagi sih, bikin lagi. Jadi kita nanti ada event games, yang mana gamesnya itu kalau misalkan kalian bisa menjadi high score, itu akan mendapatkan Rp1.500.000 ya Mas ya untuk acara 17-an ini. Jadi nanti ditunggu aja gamesnya apa dan cara mainnya bagaimana, nanti akan kita informasikan ke teman-teman. Ditunggu aja, pantengin aja sosial media kita, nanti gimana caranya kalau perlu ya kita coba bikin tutorialnya nanti ya, cara seperti apa. Terus juga kita juga punya event Dex Mascot, mungkin dari teman-teman di sini yang punya bakat dalam hal seni atau desain-desain, bisa ikutan juga, lumayan hadiahnya totalnya 10 juta ya. 8 juta, total hadiahnya 8 juta. Jadi siapa tahu kan menang dan bisa lumayan juga hadiahnya buat acara nambah-nambah lah pemasukan untuk corona segala macam. Seperti itulah. Game bentuk APK ya Kak? Iya, ya bentuk APK. Iya dalam bentuk aplikasi. Tinggal ditunggu aja, kira-kira nanti akan kita infokan untuk games dan cara mainnya sih. Musik Dex juga dibikin. Kayaknya nggak, kayak sih belum sih. Kapan lahir Dex? Tadi kalau lahirnya ya tadi tanggal 30 September 2019 itu untuk grand launching-nya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lain? Jika tidak, maka akan kita tutup sampai sini. Oke. Mau menunggu voucher. Udah pada buka aplikasi Dex-nya belum? Ini saya mau kasih nih, voucher nih. Siapa cepat dia dapat. Ya, login dulu di Dex-nya. Buka. Tuh, udah saya lempar tuh. XX sama dengan, ini angka ya, dari angka 80 sampai angka 95. Ayo, siapa yang dapat kira-kira? Lumayan loh itu, buat beli cilok, cimol. Atau yang suka pempek gitu kan, bisa juga buat beli pempek tuh, lumayan. Oh ya, jangan lupa selalu mengikuti perkembangan dari Dex, informasi-informasi, karena kita banyak event yang bisa lumayan lah buat tambahan kantongnya. Contoh kemarin kita ngadain event yang di media sosial tuh, ya bisa diikuti juga. Terus juga ada misalkan saya nggak jago trading, saya pinternya ngajak orang. Nah, di sini Dex juga ada namanya program referral. Jadi untuk yang banyak referral di sini yang sudah melakukan KYC ya, sampai melakukan verifikasi data diri, itu bisa mendapatkan hadiah 1.500.000.
Siapa tahu kan per bulan bisa menang 3 kali berturut-turut, bulan 1 sampai bulan 3, lumayan dapat 4.900.000, 4.500.000. Belum lagi, misalkan referral yang kita ajak itu bisa melakukan trading, bisa melakukan jual beli, kita dapat lagi dong, dapat cipratan profit juga. Misalkan saya ngajak Mas Fadlinya trading, jual beli. Misalkan jual beli sehari, jual beli sampai mungkin sampai 30-40 juta, tinggal kali 20%-nya itu dari taker makernya. Banyak. Baru satu orang. Misalkan karena kita setiap bulan bisa ngajak 50-60 orang, terus jadi juara dapat 1.500.000, terus bisa ngajak 60 orang, dan mungkin kita persentasenya dari 60 orang itu 20%-nya jadi trader, bisa jual beli. Wah, itu kita cuman istirahat, ongkak-ongkak kaki aja bisa dapat duit. Ibaratnya seperti itu. Jadi 20% dari taker maker ya. Dan itu ketika melakukan transaksi jual beli, bukan deposit. Banyak teman-teman yang ngomong ini, Mas, downline saya udah deposit 50 juta, kok saya nggak dapat cipratan ya? Ya enggak, karena nggak melakukan yang namanya transaksi jual beli. Nah, ada lagi nih. Selain dapat itu, dapat hadiah, dapat transaksi jual belinya juga, yang referralnya dapat 20%, dapat lagi namanya poin. Jadi ketika referral kamu melakukan verifikasi data diri, kamu akan mendapatkan poin tambahan. Dan poin itu bisa ditukar dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik, hadiah-hadiah yang sangat berguna deh. Intinya hadiah ini bisa digunakan buat kehidupan sehari-hari. Contoh, pulsa. Ada pulsa buat nelfon, buat internet segala macam. Atau, mati lampu nih, tokennya habis. Bisa isi pakai DEX juga. Dan nanti next-nya DEX itu akan melakukan kerjasama yang lumayan, itulah pokoknya lumayan gede juga sama salah satu partnership kita. Nanti kita kasih tahu deh, saya nggak boleh ngomong, ntar ditampol gitu. Jadi nggak boleh asal ngomong, soalnya nanti ditunggu aja informasinya itu. Dan juga selain itu bakal mendapatkan, misalkan kita sering transaksi nih, jual beli, bisa dapat banyak poin juga. Poinnya dari volume transaksi yang kita lakukan. Jadi ketika volume sudah mencapai volume tertentu, kalau kemarin sih 25 juta, ketika sudah sampai 25 juta volume, kita akan mendapatkan poin. Seperti itu. Poinnya ini nanti bisa ditukar juga sama hadiah-hadiah tadi yang saya jelaskan. Dan di kedepannya kita ada program baru lagi nih, jadi nggak perlu sampai tunggu 25 juta, bisa dapat poin. Tapi nanti ditunggu ya, itu infonya. Jadi selalu pantau pantau media sosial kita, pantau terus. Kita akan selalu memberikan update-update. Kayak contoh juga kemarin ada teman, salah satu koin ya saya sebut aja WCC ya. Jadi ada teman yang WCC dari luar masuk ke DEX. Dia bilang, kok saya nggak ini ya, WD kok nggak masuk ke DEX? Apa kendalanya gitu kan? Apa kendalanya gitu kan? Ternyata sebenarnya kita udah ngasih informasi terus tuh setiap bulan, setiap minggu pas saat kejadian itu. Jadi ketika WCC itu mengalami migrasi sistem, otomatis semua wallet itu bakal berubah dan kita harus mengenerate ulang. Jadi buat teman-teman di sini yang belum generate WCC-nya, generate lagi yang baru. Jangan pakai yang email alamat lama, itu bakalan hilang. Kalau mau komplain langsung ke pihak WCC-nya, jangan ke kita gitu sih sepertinya. Mau voucher lagi? Aduh. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Selain, mungkin ada yang mau nanya buat teman-teman di sini yang baru masuk terutama. Kemarin lagi ada isu beberapa mining itu gimana Mas Wami itu? Mining ya? Ya, itu kan rame banget tuh. Itu sebenarnya dibolehin nggak sih? Apa gimana sih? Oh, kalau untuk mining sih sebenarnya kita nggak melarang. Kebijakan sih ada karena itu uang kalian ya. Kita nggak pernah melarang, terserah kalian mau main di sana. Tapi kita menyarankan untuk tidak ikut program seperti itu. Karena kenapa? Yang udah pada scam. Pada scam. Kasihan kalian ngeluarin duit misalkan. Contoh lah, 500.000 doge lah, 200.000 doge lah. Ujung-ujungnya durasinya misalkan 167 hari. Baru cuman sampai 100 hari, duit belum balik modal
semua cuma balik 20%-nya udah scam. Kasihan kalian sih, itu aja sih kita mah. Kita udah ada di DEX platform jual beli, ya udah bisa kalian main di situ, ambil selisihnya aja. Misalkan biasanya mining itu karena kita males mungkin, karena mereka memberikan kemudahan bahwa ayo sini main ke gue, nanti gue kasih persenan lo mungkin 1-2% sehari. Sebenarnya 1-2% 2 hari itu bisa diambil, dicari itu segampang. Gampang banget kalau misalkan kita bisa kalau kita mau belajar tentang trading jual beli aset digital itu ya, sebenarnya itu nyari 1%-2% sehari itu gampang banget. Seperti itu. Mending belajar sendiri, pun kalau loss, seenggaknya itu jadi pelajaran dan ilmu buat kita gitu loh. Ya. Jadi kita dapat ilmunya, oh data kalau lagi ada begini bakal turun, jadi mungkin kedepannya nggak bakal gini. Jadi seenggaknya ketika loss itu dapat, walaupun loss dapat apa ibaratnya, dapat petunjuk lah, ibarat dapat ilham, dapat tambahan ilmu ibaratnya gitu. Dapat ilmu yang bisa diimplementasikan ke depannya agar tidak terjadi hal yang sama seperti itu. Pun kalau misalkan trading di DEX, tadi saya sudah jelaskan juga ketika kita melakukan jual beli itu bakal bisa dapat poin. Poin itu bisa ditukarkan juga menjadi hadiah-hadiah yang menarik. Jadi ketika pun kalian loss, misalkan contoh, ini konotasi loss di sini bukan hilang semua ya, tapi contoh misalkan kalian beli BTC di harga 1 juta, ternyata BTC turun jadi 900.000. Nah itu opsi kalian bisa kalian jual atau kalian tahan, tuh terserah kalian. Pun kalaupun dijual kan ada selisih, jadi kalian loss 100.000 nih, kurang 100.000 dari dana kalian. Itu pun kita dapat poin. Poin itu bisa ditukar menjadi hadiah. Jadi nggak perlu takut. Adapun tadi yang saya jelaskan, daripada ikut mining kayak gitu, yang konsepnya titip-titip dana, ya nggak jelas lah. Kebanyakan kayak gitu ujungnya yang pengalaman yang sudah saya lihat selama dari tahun 2017 saya ikut di dunia ini, kebanyakan tuh nggak bertahan sebulan 2 bulan tuh udah out seperti itu. Jadi daripada kalian buang-buang duit, depositin 25 juta, 500 juta. Kemarin ada yang curhat ke saya sih, berapa ya? Sekitar 400 jutaan lah buat ikut mining pakai berapa? 10 akun kalau nggak salah tuh. Niat banget. 10 akun. Oh. Makanya gitu. 400 juta buat hal begituan karena diiming-imingin 2-5% sehari, cuman tahan sebulan kalau nggak salah, baru balik cuman 80 juta, nggak sampai 80 malah, cuman balik 70 juta, baru balik 70 juta, itu baru sebulan udah hilang. Kan sayang maksudnya, mending buat saya gitu, buat beli tambahan mobil kan gitu kan maksudnya, daripada dibuang-buang sana gitu kan. Ya itu sih lebih untuk menjaga kalian biar nggak terhindar dari hal-hal seperti itu. Jujur saya kasihan kalau ada teman-teman yang, apalagi sekarang nih banyak bule-bule nih yang masuk ke community DEX terus nawarin investasi, udah jangan mau, jangan percaya, itu penipu fix. Seperti itu sih. Jujur saya kadang suka miris sama teman-teman yang masih percaya sama hal-hal kayak gitu. Kenapa? Soalnya yang udah ujung-ujungnya yang saya bilang tadi ya pada nipu semua gitu. Jadi kasihan lah, jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita mau dihasut hal-hal seperti itu. Jujur kasihan. Nah ini dari Mas Eki, aku lah korban scam udah berkali-kali tapi sudah memulai langsung benci mining. Ya iya itu. Sebenarnya nyari 1%, 2% sehari itu gampang untuk trading tuh tapi emang sifat dasar manusianya itu loh yang kadang suka keluar, yang nggak pernah mau puas gitu kan. Jadi misalkan, oh udah dapat 1% nih, 2% nih, taruh lagi, terus tiba-tiba harga situ turun, jadi minus, yang harus tadi dapat profit 2%, jadi minus 5%. Itu yang kadang yang bikin ini. Ya saran saya sih kalian bisa bikin jurnal harian kalian, mau ambil take profit berapa sehari, dimasukin dan kalau bisa sih dibikin komitmen sih dalam hidup. Karena ujung-ujungnya trading itu emang seperti itu sih. Lebih ke manajemen kita untuk ngatur-ngatur itu semua. Kalau misalkan itunya udah nggak bener ya ambiar seperti itu. Yang udah-udah sih seperti itu ya. Makanya saya mengingatkan lagi kepada teman-teman di sini yang
Coba aja bikin misalkan sehari 1% atau 2% gitu kan. Kan itu lumayan juga kali sebulan. Sebulan aja berapa? Nih kalau mau dibanding sama deposito ya, deposito karena saya pernah ikut juga itu nggak sampai 6% malah sebulan itu nggak sampai 6%. Kalau misalkan ngambil yang lamaan, bayangin sama kita yang ngerti teknologi, yang tahu tentang teknologi gitu. Jadi lebih enak sebenarnya bukan bisnis, investasi seperti ini. Kita ambil 1%, 2% dikali 30 hari. Oke, jangan 30 hari deh. Kita hitung misalkan kita kerja 5 hari dalam sehari kan, Senin sampai Jumat biasanya kerja seperti kan. Ambil aja 20 hari aja. Itu udah 20%. Bayangin, misalkan modal 1 juta dapatnya 1.200.000. Seperti itu. Kali setahun. Tinggal hitung aja sendiri gitu kan. Ibaratnya itu lebih jelas, dan ketika kita loss tuh kita bisa tahu, bisa mendapat pelajaran daripada entah nitip ke orang, entah naro ngasal segala macam, atau taruh di tempat mining lah, ibaratnya seperti itu kan. Karena gue malas mikir, gue taruh di mining aja biar dapat profit sehari 2 hari 1%, 2% gitu kan, atau 3%, atau 5%. Ternyata ujung-ujungnya pada kabur gitu kan, daripada seperti itu. Ya lebih baik sendiri ya. Gitu ya Mas Fadli ya. Betul. Jadi perlu hati-hati dalam berinvestasi, terutama aset digital, karena banyaknya teman-teman atau orang-orang yang baru terjun di dunia ini. Jadi banyak yang memanfaatkan celah-celah teman-teman yang belum paham, diarahkan ke produk-produk scam gitu. Sebenarnya ya itu salah satu hal yang merugikan sebenarnya. Makanya kita juga udah berkali-kali info, saya Mas Fahmi, silahkan ketika butuh bantuan menanyakan tentang investasi di DEX gitu, atau beberapa aset digital yang sekira-kiranya scam atau tidaknya, bisa japri aja. Kita akan pasti mengarahkan yang baik gitu loh. Jadi karena memang juga tujuannya kita membantu para member DEX ini ke depannya. Seperti itu. Kayaknya udah sore Mas Fahmi. Ayo kita selesaikan acaranya. Saya bagi satu voucher dulu Mas, bentar Mas. Satu lagi biar teman-teman semangat juga nih untuk trading transaksi. Jadi intinya sih itu sih, garis besarnya kalau trading tuh nggak usah muluk-muluk atau serakah gitu deh. Lebih kontrol emosinya, nggak usah, misalkan nih contoh nih, udah tuh biasa gini nih, ngelihat temennya profit gede, kita ikut-ikutan pengen naruh nih, pengen profit gede juga gitu kan. Itu hilangin seperti itu, karena yang bisa ngatur manage keuangan itu ya diri kita sendiri. Contoh gini, misalkan saya punya dana trading sekitar 100 juta, Mas Fadli cuma punya 10 juta. Saya posting dong, kalau misalkan ngambil 10% aja kan udah dapat 10 juta tuh ya, jadi 110 juta. Terus Mas Fadli lihat, wih, profitnya Mas Fahmi gede juga ya, 110 juta, gitu kan ibaratnya. Ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan Padahal dari segi dana modal pun juga beda gitu. Kalau misalkan Mas Fadli udah untung 1.500.000, itu udah lebih dari 10% gitu kan ibaratnya kan. Tapi karena ngelihat saya yang dapatnya 10 juta, jadi menggebu-gebu dan pengen ikutan gitu kan ibaratnya, malah jadi zong gitu. Oke. Ya masing-masing orang udah ada rezekinya masing-masing, jadi harusnya sih bisa dikontrol seperti itu ya. Lalu satu lagi nih, voucher nih. Kok ke situ, gara-gara ada yang ngechat private jadi kena private. Sorry. Everyone. Maksudnya dapat 1 orang, nggak lucu dong. Nah, ini 2 digit belakangnya saya sebutin ya. 2 digit belakangnya saya sebutin. Jadi teman-teman bisa langsung pasang dulu. Ini saya sebutin. Intinya jangan takabur. Jangan tak lari juga, Mas.
Ya, benar. Jadi jangan tak kabur yang tadinya bang. Ya jangan tak kabur dan jangan tak lari gitu. Oke, jadi tadi sudah saya jelasin yang XX-nya itu adalah angka 60 sebelumnya. Sorry, 60 dikurang 1, 60 dikurang 1. Berapa tuh? XX-nya itu ya. Udah ada yang dapat belum? XX-nya itu 60 dikurang 1. Go. Nih, sebelum saya closing nih. Nah, iya benar Mas Abdurrahman. Dex mantap, beda sama yang lain. Di Indonesia banget deh, makasih edukasinya. Iya, benar. Kayaknya sih baru Dex doang sih yang ngelakuin edukasi seperti ini. Jadi rata-rata banyak yang kurang memberikan edukasi juga kepada para member-membernya. Oh, dapat lagi Mas Eki. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya hati-hati jadi smart apa ibaratnya smart trader lah. Jangan sampai keceblos hal yang sama. Apalagi ikut-ikutan MLM yang dibalut dengan kripto tuh hati-hati juga gitu kan. Lebih baik hal-hal yang pasti. Soalnya saya kasihan juga sama orang-orang yang ada di daerah yang suka yang mungkin pengetahuan tentang kriptonya kurang, terus tiba-tiba diajak sama temannya untuk mengikuti salah satu MLM yang dibalut dengan sesuatu kripto itu tuh hati-hati aja sih buat saya, buat kalian. Itu aja sih. Karena ya itu yang udah ya seperti itu, entah turun, entah naik. Bang, maaf untuk biaya Dex, apakah akan ada penurunan? Kita bakalan tetap menyesuaikan dengan dengan perhitungan manajemen juga. Jadi kan Dex ini kan sebagai penyedia jasa butuh yang namanya biaya maintenance segala macam. Biar nanti kan biar kayak yang dulu-dulu misalkan, wah ini Dex kok lemot banget. Fee kita contoh nih, misalkan fee kita murah nih, kita penarikan cuma kasih Rp1.000 gitu kan, itu kan murah banget kan. Orang otomatis pada berbondong-bondong, terus tapi pas penarikan atau transaksi servernya lemot segala macam, jadi omongan malah nggak laku Dexnya kan. Jadi kita untuk menjaga hal itu sih diseimbangkan biar nggak kan, soalnya kita juga buat kenyamanan kalian juga untuk melakukan trading dan jual beli. Jadi kita mengatur bagaimana caranya untuk mengkomposisikan pasnya untuk biaya fee wedding itu. Jujur sebenarnya saya pengennya sih saya gratisin gitu kan, tapi kan nggak tahu nih dari manajemen pengen gratis apa enggak gitu. Kalau saya pribadi sih pengennya gratis biar teman-teman juga semangat tradingnya gitu kan. Tapi kan nggak tahu, kebijakan juga ada di pihak manajemen. Kita juga kan bisa mengukur juga takarannya segala macam. Seperti itu sih. Jadi lebih ke arah statistiknya kita pasti tahu juga sih. Jadi untuk penurunan atau enggaknya ya nanti bisa diinfoin. Pasti kita infoin kok. Kalau yang tetangga pada menurunin ya kita sih belum siap. Mungkin kalau di tetangga pada diturunin karena sepi kali ya Mas Wandi. Ya, itu jadi ini pengalaman juga ketika kita berjualan adalah hal yang lumrah sebenarnya persaingan. Tapi kalau udah yang namanya persaingan harga itu biasanya dia udah tidak punya lagi kelebihan untuk apa yang harus dijual, dengan satu-satunya harga gitu. Yang jelas kita tidak menggetok harga tinggi juga, tapi juga akan nggak murah-murah juga, nggak mahal-mahal juga ya Mas ya. Jadi kita juga sedang-sedang aja gitu, dibilang mahal banget juga enggak, murah juga enggak. Intinya sepadan gitu loh. Ketika kita mengeluarkan seperti itu, ya fasilitasnya harus siapa yang kita dapat tuh harus seimbang. Gitu. Oke, paling itu sih ya. Untuk voucher juga sudah kita distribusikan ya semuanya ya. Ya. Nanti misalkan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan terbaik, kita bakal invite juga ngasih hadiah tambahan. Tinggal tunggu aja teman-teman yang kira-kira
misalkan nanti saya cek ada pertanyaan yang bagus, ya akan saya infoin juga sih. Oke, terima kasih atas waktunya buat teman-teman, rekan-rekannya. Ingat, jangan serakah, jangan serakah lah intinya ketika melakukan jual beli. Cari komposisi yang pas untuk tradingnya biar nggak jeblos jauh gitu kan. Selalu dipakai juga akal sehatnya, jangan sampai terpancing atau terpengaruh oleh investasi yang nggak jelas, atau produk-produk MLM yang dibalut dengan kripto itu, hati-hati gitu kan. Karena ya itu kalau kita sih, saya sama Mas Fadli selalu mengingatkan hal tersebut. Perihal nanti kalian tetap mau mengeksekusinya pun terserah, karena kita sudah memberikan warning ya. Misalkan, Mas saya diajak sama teman saya nih, ikut ini bakal dapat ini, gitu kan. Terus akhirnya kalian ikut investasi, terus tiba-tiba duitnya loss, jangan salahin kita udah ngasih informasi sedetail itu ya. Oke, terima kasih, selamat sore, ditunggu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.